wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, kita membahas surah Al-Insyirah, surah yang hafal sejak kita kecil, bahkan jadi salah satu surah idaman kalau lagi sholat. Betul apa betul? Ya, sering dibaca, hafal, tapi yuk kita kaji hari ini bahwa ternyata surah Al-Insyirah itu surah penguat kita kalau kita lagi dalam kesulitan, bahwa setiap kesulitan selalu hadir diiringi dengan kemudahan. Jadi kalau dapat kesulitan pasti itu hadir bersama dengan kemudahan. Yakin dan Allah pasti akan kasih jalan keluarnya buat kita semua. Nah, di kesempatan sekarang yang keempat ini kembali lagi hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fatullah yang akan melanjutkan kajian kita tentang jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Silakan Ustadz Fatullah. Ini lagi ya. Menemat diri. Bu, dengerin. Pak, ngantuk lapar. Jangan putus asa dari Allah karena kita punya Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika orang yang beriman berkata ditimpa musibah, dia mengatakan kepada dirinya, kita ini, saya ini, hamba ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Segala sesuatunya yang menimpa, baik, buruk, senang, bahagia, duka, galau, gabut. Makanya hidup di dunia kita harus banyak duit. Benar nggak? Kemana-mana harus pakai duit. Nah sekarang begini, kebanyakan kita ini putus asa. Betul. Makanya Bang Haji Roma Irama ngingetin tuh. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Apalagi Bu? Tongkleng, tongkleng. Itu lagu nasihat guru. Iya. Jadi apapun bentuk musibah, maka kita akan kembalikan kepada Allah. Tadi kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Itu jelas ayat ini kita amalkan, kita realisasikan. Sesungguhnya nun taukid di situ, kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kalau orang yang beriman ketika mengalami kesulitan luar biasa, suaminya kawin lah, bapak kawin, anak berantem. Ada di sini yang punya anak sering berantem. Banyak yang mabokan, tetangga sama tetangga ribet, kagak saling menyapu. Diuji, tetangga sama tetangganya dikatain, jangan-jangan lo seragam lu belengut, belum lun. Di-update status tetangga saya bajunya seragamnya bagus, jangan-jangan boleh ngut. Ada di sini ibu-ibu di sini. Sakit hati dia guru, jantungnya begini. Gue balas lu, dibalas lagi pakai status. Nah orang yang beriman jangan putus asa, doain yang baik, yang baik-baik. Ada tetangga yang model kayak begitu, ikhlas, jangan kita balas. Jadi kesulitan ekonomi, dibenci sama tetangga, dibenci sama Pak RT. Ada Pak RT di sini? Mana Pak RT? Kita doain Pak RT kita ke depannya jadi lurah. Lurah di Papua. Jadi jangan putus asa dari Allah. Apa Allah natap kita sampai di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya. Kalau orang yang beriman sudah pasti tawak, sholat dikenceng,
Sujud yang lama sama Allah. Minta sama Allah. Kalau murid saya kalau lagi galau, dia ke Mekah. Lagi galau ke Mekah. Luar biasa. Lagi galau ke Mekah. Kenapa berdoa kepada Allah ketika tawaf? Diminta kepada Allah. Pulang dari Mekah umroh. Semakin imannya semakin bertambah kepada Allah. Kesulitan kita alami pasti ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Bahkan kita diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang cita-cita berhasil dicukupi oleh Allah. Dari mana datangnya? Pasti dia beriman kepada Allah. Saya yakin di sini orang-orang yang beriman. Kalau di sini mana orangnya? Pak, Assalamualaikum. Serius banget Pak, santai aja kali. Santai aja. Tegang banget mengajimin saya. Jangan-jangan mikirin ini kan, mikirin istri yang di sini nih. Makanya kalau suami kagak pulang-pulang, ibu diuji sama Allah, bukan ngadu lewat media sosial. Ngadunya kepada Allah. Jangan cerita buka aib kepada tetangga, kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya, kepada jamaah, diobral. Ada di sini model kayak begitu, mana orangnya? Sebel gua. Nah, ketika diuji sama Allah, jangan dibales. Gak punya kagak punya saya bilang ngomong telur tadi. Kagak punya itu kan bahan sembako. Kagak punya diuji ibu sama Allah. Apakah saat itu sholatnya, puasanya? Assalamualaikum. Puasanya, sedekahnya ketika diuji, ditimpa masalah musibah, kesulitan masalah ekonomi. Suami nggak pulang-pulang, mana beras tinggal dikit, minyak tinggal secuil, masak tempe gosong. Diuji, mana sholatmu kata Allah, mana puasamu, mana zakatmu. Diuji sama, dicendil kayak begitu aja sudah mulai putus asa. Kalau orang yang beriman kepada Allah, diwakafkan dirinya kepada Allah, ya Allah. Kalau memang ujian yang engkau berikan kepada hamba, ya Allah, kuatkan saya. Nangis bu. Jangan gak punya duit doang nangis ibu. Ngadu sama Allah nangis. Ini ke atas. Doa sama Allah lihat cicak kawin. Udah lagi karena susah. Ayo tauhid kita kepada Allah. Asyhadu alla ilaha Rasulullah diuji oleh Allah. Tadi punggungnya Rasulullah bebannya terlalu berat. Tapi ketika sandarkan diri kepada Allah, wa ilah. Apa namanya terakhir? Ayatnya allazi anqadha wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza farag fansab wa ila rabbika farghab. Pasrahkan diri kita kepada Allah, terakhir tuh amalin. Amalin. Kalau kita yang beriman bersandarnya kepada Allah. Apa? La haula wala quwata. Hati jadi hati jadi ekspresinya ketika ditimpa musibah guru, dia tenang menghadapinya. Oleh karena insyirah ini menjadi pelajaran. Jelas statusnya. Rasul di belah dadanya, diuji sama Allah, kenabiannya, kerasulannya, tabah, kuat, powernya makin strong, makin ekspresinya, makin dia dekat dengan Allah. Tapi kalau kita borobor, nah jujur dia. Assalamualaikum. Begitu Pak. Jadi sandarkan diri kita kepada Allah. Dan kata Allah, kalau sudah bersandar kepada Allah akan terasa indah. Allah tatap diri kita dengan tatap rahmat dari Allah. Allah tatap kita, kalau kita menatap Allah dengan zikir, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Duduk lagi. Ya Allah. Menyandarkan kepada Allah sambil zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bu, Pak, kalau lagi sulit udah ikhtiar, udah kerja, udah doa, kita tawakal. Sambil dalam hati berzikir, kita sebut tadi hasbunallah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kadang-kadang kita bilang wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Insyaallah hati jadi tenang, yakin Allah ngawasin kita, Allah jaga kita. Betul apa betul? Oke, siapa yang mau nanya angkat tangannya? Bu, Pak, silakan. Waduh, mana ini Bu saja? Mana nih? Sebelah mana? Silakan. Mana tadi? Ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wastuti mau nanya Pak Ustadz. Allah menyuruh kita untuk berusaha. Maaf, Ibu namanya siapa? Wastuti. Wastuti. Ya. Ibu Wastuti, sehat Ibu? Alhamdulillah. Baik. Pertanyaannya pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Silakan. Pertanyaannya apa Ibu Wastuti? Allah Subhanahu wa taala selalu berusaha menyuruh kita agar melakukan hal sesuatu. Juga untuk tidak lupa untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita mengimbanginya hal itu? Karena kita sering lupa apabila kita selalu sibuk. Oh Terima kasih. gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sering memerintahkan kita untuk mengerjakan ya, misalnya berlaku adil, berlaku jujur, menolong saudara kita, memerintahkan kita sholat ya kan, dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap ingat? Apalagi kita ini lagi sibuk, kadangkala nggak usah ngomongin yang tentang amaliah lain, yang sholat aja suka lupa ini Ustadz. Gimana caranya supaya kita bisa tetap ingat? Silakan. Kayaknya galak banget host kita. Bu, Allah selalu ingat kita. Kalau kita ingat sama Allah. Rasulullah begitu berat, tapi setiap saat detik hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian yazkurunallaha ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu guru, saya lupa tuh ayatnya. Fadhkuruni washkuruli wala. Kalau kita ingat sama Allah, Allah ingat kita. Sabarnya kita diingat sama Allah. Orang yang beriman. Ibu Wastuti, mana orangnya? Lah kayak Epitamala. Jadi kebahagiaan Allah kepada hambanya ketika diuji segala sesuatunya, maka dia kembalikan kepada Allah. Jadi sabarnya kita, ikhlasnya kita, tawakalnya kita, ada hadiah dari Allah. Bu, apa hadiah Allah? Penghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ada di sini tunjuk tangan yang nggak punya dosa. Assalamualaikum. Dengerin ceramah kalau lapar begini. Jadi kalau pengen kita dibahagiakan sama Allah di dunia, nazid lahu husna, fiha husna, kalau nggak salah ya, mohon maaf batin. Maka kita kebaikan dengan ikhlasnya kita, dengan kesabaran kita, tawakalnya kita dibayar sama Allah. Allah berikan pahala yang lebih. Ketika dia meninggal dalam kesabarannya, karena keikhlasannya, karena tawakalnya kepada Allah, Allah bahagiakan apa? Wafat dalam husnul khatimah. Kita ini calon matinya kencengnya lihat kemari. Kalau kesabaran, tawakal, keikhlasan sampai membawa dia kematian, musibah yang disebut wafat, Allah sudah membagikan seorang hambanya apa? Surganya Allah dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indah orang yang beriman. Kenapa Rasulullah ketika diberikan ujian, cobaan, musibah terhadap dirinya, diintimidasi dengan dakwanya, betul? Bahkan ada pembunuhan kepada Rasulullah, betul? Tapi selalu ingat kepada Allah, tidak putus asa dalam ujiannya. Apa? Kata Allah, Allah tinggikan warafa'na laka dzikra. Ketika berzikir kepada Allah, disandarkan dirinya kepada Allah, Nabi Muhammad, begitupun kita umatnya, maka Allah berikan sesuatu yang indah. Kebahagiaan apa? Allah akan mengampuni dosanya, sudah pasti Allah akan mengangkat derajatnya, sudah pasti nama kita disebut sama Allah. Indah nggak? Indah nggak? Ya, dia ngantuk. Indah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu nyebut nama Allah nggak? Seneng nggak nyebut nama Allah? Bagaimana Allah lebih senang kepada seorang hamba
ketika senang. Senangnya dia, sabarnya dia ngaji depan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu termasuk zikir. Tatapan Allah kepada hambanya. Hai malaikatku, lihatlah hambaku ini. Aku akan memberikan rahmatku kepadanya. Baca Quran cuma 1 bar. Tapi jawaban Allah membuat Allah senang, bahagia. Allah punya rencana, Bu Uwas Tut. Rencananya Allah apa? Allah akan angkat derajat kita. Alhamdulillah. Masya Allah, Bu. Saya jadi ingat ada satu hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, dikatakan bahwa urusan seorang mukmin itu begitu menakjubkan, segalanya baik. Jika dia diuji, dia bersabar dan dia menganggap itu baik. Jika dia mendapatkan keberkahan dan kebaikan, maka dia bersyukur. Maka semuanya dia selalu merasa baik. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mukmin. Amin. Insyaallah orang-orang yang beriman, yakin ada Allah sebagai orang muslim, wajib hukumnya bagi kita percaya bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi selalu hadir datang bersama dengan kemudahan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.